Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Helmi, NPM 1910015311014, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta. Video ini merupakan pemenuhan dalam ujian tengah semester mata kuliah Teori Evaluasi Perencanaan dengan dosen pembimbing Ibu Nori Yusri, STMSI. Dalam video ini merupakan review terhadap jurnal dengan judul Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit atau CBA pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Pada bagian pendahuluan yaitu barang milik daerah atau BMD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan atas BMD agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMD adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, begitu pentingnya peran BMD dalam mendukung jalannya tata kelola pemerintah daerah, membuat pengelolaan BMD menjadi salah satu indikator keberhasilan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 hingga 2022 dengan indikator optimalisasi aset-aset pemerintah daerah dengan peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga. Kemudian pada bagian studi pustaka, yang pertama itu ada analisis cost and benefit sendiri, yaitu merupakan suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandingkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai, manakah yang lebih besar. Selanjutnya, adapun ciri khusus dari analisis ini adalah yang pertama, mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik. Yang kedua, secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Yang ketiga, secara tradisional juga menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program publik. Dan yang terakhir, menurut kontemporer, sehingga disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaatnya. Kemudian, adapun kekuatan analisis ini adalah yang pertama, diukur dengan nilai uang sehingga memungkinkan analisis untuk mengurangi biaya dari manfaat. Yang kedua, memungkinkan analisis melihat lebih luas dari kebijakan atau program tertentu dan mengaitkan manfaat terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, memungkinkan analisis membandingkan program secara luas dalam lapangan yang berbeda. Lalu keterbatasan analisis ini juga terdapat 3 poin. Yang pertama itu tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi sehingga kriteria keadilan tidak dapat diterapkan. Yang kedua, nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap karena adanya variasi pendapatan antar masyarakat. Yang ketiga, ketika harga pasar tidak tersedia, analisis harus membuat harga bayangan yang subjektif sifatnya. Menurut Lawrence dan Mears pada tahun 2004, tahapan dasar dalam melakukan analisis ini meliputi yang pertama, penetapan tujuan analisis dengan tepat, yang kedua, penetapan perspektif yang dipergunakan, yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat, yang keempat, menghitung, mengestimasi, menskalakan, dan mengkuantifikasi biaya dan manfaat, yang kelima, memperhitungkan jangka waktu, dan yang terakhir, menguraikan keterbatasan dan asumsi. Selanjutnya, poin pada biaya atau cost. Menurut Qadariyah pada tahun 1999, biaya dalam proyek digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Yang kedua, ada biaya investasi atau modal, biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, ada biaya operasional, dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air, dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya.
Dan yang terakhir ada biaya pembaharuan atau pergantian. Setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terdapat kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan. Kemudian poin selanjutnya adalah poin manfaat atau benefit. Manfaat yang akan terjadi pada suatu proyek terbagi menjadi 3, yaitu manfaat langsung, tidak langsung, dan terkait. Manfaat langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih, keterampilan yang lebih baik, dan sebagainya. Yang kedua ada manfaat tidak langsung, dapat berupa meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga, manfaat terkait yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan seperti keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya, pada metode CBS sendiri, Campbell dan Richard pada tahun 2003 menyatakan analisis biaya sosial adalah proses mengidentifikasi, menguji, dan membandingkan manfaat sosial dan biaya investasi dari suatu proyek atau program. Mereka menyatakan ada 3 teknik analisis ini. Yang pertama ada NPV, yang kedua IRR, dan yang ketiga BCR. Yang pertama ada metode NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang, perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Analisis ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, menurut Konso Bruto pada tahun 1999. Yang kedua ada metode IRR. Dengan metode ini, tingkat diskonto dicari sehingga menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Rumus tersebut dapat digunakan sebagai berikut, di mana perhitungan IRR akan memperoleh hasil, yaitu jika IRR lebih dari social discount rate, maka kawasan layak untuk dilaksanakan. Jika kecil, maka kawasan tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga ada metode BCR. Dengan kriteria ini, maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari 1. Rumusnya adalah sebagai berikut, menurut Konso Bruto pada tahun 1994. Dalam perhitungan CBR ini akan diperoleh jika CBR lebih dari 1 diartikan proyek dalam hal ini mengembangkan kawasan layak untuk dijalankan. Sedangkan BCR kecil dari 1 itu diartikan proyek dalam hal ini mengembangkan kawasan yang tidak layak dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Penelitian evaluasi pemanfaatan aset barang milik daerah Stadion Mandala Krida Yogyakarta dilakukan dengan metodologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemanfaatan barang milik daerah atau BMD, memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan berdasarkan survei dan input dari data sekunder. Pendekatan masalah terkait dengan metodologi adalah dengan pendekatan cost dan benefit analysis atau CBA. Dalam pembahasan berikut adalah detail perhitungan dari tingkat risiko dan analisis cost and benefit dari masing-masing aset. Yang pertama itu kita akan membahas tingkat diskonto. Tingkat menggunakan diskonto ditentukan dengan menggunakan metode cost of equity dengan rumus sebagai berikut menurut Hanafi dan Halim pada tahun 2016. Yang mana biaya modal merupakan hasil penjumlahan antara tingkat pengembalian bebas risiko dengan perkalian beta dan pengurangan risk premium market dengan risk based default spread. Tabel 2 ini merupakan tingkat diskonto pada wilayah ini. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan kekuatan atau kelebihan serta risiko yang dihadapi, maka diambil tingkat diskonto yang digunakan adalah sebesar 14,48%. Selanjutnya untuk tabel 3 merupakan analisis cost and benefit Stadion Mandala Krida. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa perbandingan antara pendapatan dan biaya adalah lebih besar biaya, sehingga menimbulkan net income atau pendapatan yang negatif, atau dengan kata lain mengalami kerugian dari sisi keuangan. Karena net income yang dihasilkan adalah negatif, maka net present value atau NPV juga akan negatif, sehingga tidak diperlukan pembuktian lagi melalui IRR. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa aset Stadion Mandala Krida tidak menguntungkan untuk penggunaan saat ini jika dilihat dari segi keuangannya. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian atau jurnal ini.
yaitu pemanfaatan Stadion Mandala Krida sudah sesuai dengan peraturan tata kota dan peruntukan yang ideal yaitu sebagai sarana olahraga. Guna meningkatkan manfaat dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan, peneliti merekomendasikan pengelolaan dilakukan melalui Badan Layanan Umum. Pengelolaan melalui BLU lebih fleksibel di dalam pengelolaan, efisiensi, dan optimalisasi produktivitas, tetapi juga tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.